sini yang percaya dosanya semua sudah diampuni Tuhan? Oke. Siapa yang percaya kalau Tuhan Yesus datang semua terangkan? Puji Tuhan. Itulah yang paling perlu. Apakah ada gunanya dapat dunia ini kalau jiwa binasa? Amin, saudaraku. Tapi pada malam ini mari kita bersungguh-sungguh hati mengerjakan keselamatan kita. Sebab sesudah kita selamat, sesudah kita lahir baru, ada rencana Tuhan dalam hidup kita. Tentunya saudaraku, diampuni itu sudah hebat. Tetapi betapa baiknya Tuhan itu, sesudah kita diampuni, ada lagi rencananya yang luar biasa bagi kita. Ada masa depan kita yang penuh pengharapan. Baik di bumi ini sampai nanti sesudah kita tinggalkan bumi ini. Masa kekekalan. Haleluya. Nah saudaraku, saya dan saudara dipanggil Tuhan untuk keselamatan, tetapi dipanggil Tuhan juga untuk menjadi alatnya di dunia ini. Sesudah kita selamat, saudaraku, kalau saudara ingat perintah agung berkata, beritakanlah Injil, jadikanlah semua bangsa muridku. Berarti sesudah kita diinjili selamat, kita harus jadi murid. Mengapa kita jadi murid? Kita harus belajar. Tapi saya selalu berkata, lebih baik saya nggak tahu ilmu apapun di dunia ini, asal saya tahu jalan Tuhan. Daripada saya tahu semua ilmu di dunia ini, tapi saya nggak tahu jalan Tuhan. Hari ini saudaraku, kita tahu banyak ilmu, kita belajar, tapi juga kita tahu jalan Tuhan. Kita orang paling berbahagia. Haleluya. Jadi sesudah kita selamat, ada rencana Tuhan dalam hidup kita. Menjadi murid, itulah kira-kira yang secara umum. Tetapi selain itu kita juga mengerti bahwasanya sesudah kita selamat dan Tuhan Yesus sekarang ada di sorga, Tuhan mau kita ini di bumi sebagai tubuhnya. Betul? Tuhan Yesus tidak ada lagi di bumi ini, tapi Tuhan Yesus berkata, Yohanes 14:12, dari Yohanes 14:1, Tuhan berkata, jangan kamu gelisah, ya, Tuhan naik ke sorga, bagus, supaya kemudian nanti saudaraku, Dia sediakan rumah bagi kita di sorga, saudara Yohanes 14. Tapi ayat 12 berkata, engkau akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari yang kau kerjakan. Berarti saya dan saudara harus melakukan tugas apa yang tadinya Tuhan Yesus kerjakan waktu dia di bumi. Jadi Tuhan Yesus tidak berhenti bekerja di bumi ini. Siapa dia pakai? Saudara dan saya. Seumpama kepalanya Tuhan Yesus, tubuhnya kita. Saya kan dokter, jadi saya tahu semua tubuh ini bergerak dari kepala. Kalau kepala bilang angkat tangan, saya angkat tangan. Kalau kepala bilang kakinya bengkok, saya bengkok kaki saya. Begitulah kira-kira. Kalau badan ini nggak menurut kepala, maka saya di sini berkhotbah saudara-saudara, saya ini tak kemana-mana. Kepada saya kesana kemari, karena nggak mau lagi mau mengikut. Tapi karena badan saya ini mau mengikut kepala, maka waktu saya bicara tangan saya semua harmonis. Gereja juga begitu. Bukan Yesus kepalanya, kita semua harmonis satu dengan yang lain. Lalu kita memancarkan kemuliaan Tuhan. Kalau saya begini-begini, saudara semua situ duduk. Yesus, ibu muncul berhenti. Tidak mempermuliakan. Tetapi kalau kita saudara semua harmonis, memancarkan kemuliaan Tuhan, apabila Yesus ditinggikan, maka Dia akan menarik jiwa-jiwa datang kepada Dia. Jadi saya dan saudara sebagai tubuh, saudaraku, tubuh ini mesti satu dengan yang lain harmonis. Ada firman Tuhan mengenai itu. Di satu perkara hari ini saya mengatakan kepada saudara, ya, bahwasanya gereja Tuhan harus bersatu. Marilah kita langsung baca dari Efesus 4. Efesus 4 mulai dari ayat 1, kita akan baca sampai ayat 16. Tapi saya akan buat ini menjadi 3 bahagian, ya. Dari ayat 1 sampai ayat 6 dulu. Sama-sama kita baca. Saya baca ayat 1, saudara baca ayat 2. Haleluya. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu.
dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Sampai di sini dulu. Kalau saudara baca kepalanya, kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Ayat 1 sampai ayat 6 ini mengenai kesatuan jemaat. Sekali lagi saya katakan, tubuh saya ini harus bersatu. Tidak bisa kaki saya jalan-jalan sendiri di sini. Lagi saya khotbah, kaki saya sendiri gigi sendiri jalan. Tidak bisa, saudara. Ya. Atau kuping saya jalan-jalan, saudara lari semua. Maka banyak orang lari dari gereja. Kalau gereja tidak bersatu, saudara. Ya, bisa saudara ngerti ya? Maka perlu kita bersatu. Kalau saudara baca ini, sebenarnya kuncinya di sini adalah kasih. Kasih itu mempersatukan. Dan 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Kasih itu murah hati, rendah hati, tidak mentingkan diri, dan seterusnya. Jadi saudara, kasih itu kalau dalam Alkitab bukan hanya sekedar perasaan-perasaan amat, ya. Aku mengasihimu, enggak. Kasih kalau kita ini seperti kasih Yesus, mau mati untuk kita. Kita perlu kasih, mau mati untuk saudara kita. Makanya di sini dikatakan, saudaraku, ya, ayat 1 tadi, hendaklah hidupmu berpadan. Ayat 2 harus selalu, coba saudara baca ayat 2, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, sabar, tunjukkan kasihmu dalam hal saling membantu. Nah, sampai di sini aja ini harus terpraktekkan. Dan ini nggak mudah, saudara. Kita harus menyangka diri, rendah hati. Wah, saya rasa semua manusia, saudaraku, kalau dulu sebelum selamat semua dipengaruhi Lucifer, sombong. Dosa Lucifer itu sombong. Ya, aku mau meninggikan diri. Kita kadang-kadang juga tanpa sadar sudah selamat pun. Saya juga semua orang. Kalau si Anu suaranya bagus, kita mau lebih bagus. Kalau si Anu pelayanannya mana, kita mau lebih benar. Untuk kita, bukan untuk Tuhan. Itu namanya sombong. Tidak, kita mau selalu rendah hati. Mau lembut hati. Dia belajar kepadaku. Matius 11 ya. Belajar kepadaku. Aku ini rendah hati dan lemah lembut, supaya sentosa jiwa kita.